Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrido Urul Azmi, NPM 1852011102. Izin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Pelanggaran Kode Etik TNI dari Dokumenter di dalam kanal YouTube Journeyman Pictures yang berjudul Indonesia Propaganda Problem tahun 2003. Itu menjelaskan tentang perang antara GAM dan TNI pada tahun 2003. Pertama, saya ingin memberitahu bahwasanya di dalam TNI ada norma dasar keprajuritan TNI, yaitu 1. Pancasila, 2. Sabta Marga, 3. Sumpah Prajurit, 4. 8 Wajib Militer, 5. 11 Azas Kepemimpinan, 6. Pasca Prasetya Korpri, di mana TNI melanggar 2 kode etik di dalam dokumenter tersebut, yaitu wajib TNI nomor 7 yang berbunyi tidak sekali-kali menakuti rakyat dan menyakiti hati rakyat. Itu yang di awal video. Mereka mengumpulkan warga di balai dengan menuduh warga sipil tersebut menyembunyikan GAM di dalam daerah kawasan warga sipil tersebut, dan menyuruh pers untuk tidak lagi merekam keadaan konflik pada saat itu, dan suruh mereka pulang pada hari itu ya. Pers pulang, yang dimana sebenarnya dalam pasal 8 Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers secara jelas menyatakan bahwa profesi jurnalis mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Dan di tengah video ada jurnalis dari Amerika, sebenarnya foto jurnalis, dia hanya foto, mendokumentasikan foto sebuah jurnal dari Amerika yang bernama William Nation. Dia diancam mati oleh TNI karena berada di kawasan GAM dan takutnya memberikan dampak positif atau berita baik tentang GAM gitu. William Nation sendiri mengatakan bahwa dia diancam mati oleh TNI dan harus maksimal 48 jam untuk pergi dari wilayah GAM. Pembuat dokumenter yang berasal dari SBS Australia menelpon William Nation di tengah video dan menanyakan kebenarannya. William Nation itu membenarkan keadaan tersebut dan memberitahu tempat persembunyiannya gitu. Di saat itu pers langsung mengunjungi William Nation dan meminta izin kepada TNI karena mereka terikat embedded journalism dengan TNI Republik Indonesia. Embedded journalism sendiri adalah jurnalis yang berada di bawah kepemimpinan militer, tetapi tidak mencabut hak persnya. Jadi jurnalis itu tidak boleh merekam. Sedangkan di awal video tadi, jurnalis disuruh berhenti dalam keadaan tidak berperang. Mereka hanya mencari GAM gitu. Lanjut mereka ke persembunyian William Nation. Di tengah perjalanan ada korban yang diduga GAM oleh warga Aceh yang mati diikat di pohon, dan kebetulan keluarga korban tersebut baru datang gitu. Keluarga korban tersebut diwawancarai oleh para pers dari TNI. Mereka bilang bahwa kakak korban bilang bahwa adiknya diculik pada tengah malam oleh 4 orang laki-laki dengan memakai topeng. Tetapi ayah korban menambahkan bahwa 4 orang tersebut beraksara Jawa gitu. Berarti ayah korban berpikir bahwa yang menculiknya bukan GAM tetapi TNI, bisa dibilang seperti itu. Dan pers kembali ke markas TNI menanyakan kebenaran tersebut. TNI ditanya, mereka nggak tahu bahwa ada korban
Tetapi aneh kata pembuat dokumenter bahwa TNI tidak hafal medan, padahal itu adalah desa warga sipil tersebut adalah ruang lingkup TNI gitu. Dimana kalau benar TNI yang membunuh warga tersebut, TNI melanggar wajib TNI nomor 7 yang saya ucapkan tadi, yang berbunyi tidak sekali-kali menakuti atau menyakiti hati rakyat. Pula dengan HAM yang melanggar HAM yang tertera dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak hidup, ketidakberkaitannya korban dengan perang dan bukan dalam kondisi berperang, memperkuat argumentasi pelanggaran HAM tersebut. Dan saat pers ingin ke wilayah persembunyian William Nesan kembali, TNI tersebut tidak ingin menemaninya, padahal pers tersebut dalam keadaan embedded journalism yang harusnya dijaga keamanan oleh TNI. Kedudukan jurnalis sendiri telah diatur dalam aneks dari Konvensi 4 Den Haag tahun 1907 tentang penghormatan hukum-hukum perang serta kebiasaan perang di darat. Pasal 13 yang menyatakan orang-orang yang mengikuti suatu angkatan bersenjata tanpa secara langsung menjadi anggotanya, seperti koresponden dan reporter surat kabar, salter, dan kontraktor yang jatuh ke tangan musuh dan yang dianggap layak untuk ditahan oleh musuh, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, asalkan mereka memiliki kepemilikan surat keterangan dari penguasa militer dari angkatan bersenjata yang didampinginya. Sedangkan pada saat pers ingin ke tempat William Nesan, TNI tidak ingin menemaninya. Sebagaimana sebenarnya pers berhak didampingi oleh TNI, dan seandainya pers tersebut di jalan menjadi tawanan GAM, apa yang ingin dilakukan TNI itu seolah melanggar kode etik TNI itu sendiri ya, yang harusnya melindungi pers. Videonya sudah 7 menit, saya kira cukup untuk presentasi yang saya berikan. Saya tutup dengan sebuah dialog yang terjadi di Harvard University, di mana ada seseorang dosen yang bernama Michael Sandel yang bertanya tentang moral dilema pada audiens. Dia menanyakan tentang kita seorang masinis membawa kereta, ada 2 jalur, satu jalur itu ada 4 orang yang diikat oleh penculik, dan satu jalur lagi ada orang yang melihat dan ingin menolong 4 orang tersebut. Kita di jalur 4 orang itu. Pertanyaannya, apakah jadi seorang masinis? Jika Anda seorang masinis, Anda akan belok atau akan lurus? Pertanyaan tersebut ditanyakan kembali kepada audiens, dan ada audiens yang menjawab, saya pindah ke rel berikutnya. Ditanya dengan Michael Sandel, kenapa Anda pindah rel? Karena saya menyelamatkan 4 orang dan membunuh 1 orang. Jawaban yang logis menurut saya. Sehabis itu ada orang beretnis Cina yang ditanya Michael Sandel berikutnya. Dia menjawab, saya akan lurus. Kenapa Anda lurus? Karena sebenarnya genosida adalah bertujuan untuk membuat satu kelompok tetap hidup. Michael Sandel mempertanyakan kembali tentang kebenarannya, apakah Anda yakin tentang genosida? Ya, saya sangat yakin. Saya kira dari kesimpulan tersebut saya ingin menjelaskan bahwa kebenaran memiliki perspektif. Benar itu tentang sudut pandang, tetapi orang yang mengerti mempertanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.